Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfarid, NIM 18337068. Kami dari kelompok pengelolaan sampah yang beranggotakan 3 dari teman saya. Yang pertama, Mbak Rian Nur Sinaga, Herlena Purnamasari, dan Jimmy Dharma Putra. Baiklah, saya akan menampilkan hasil penelitian dari kelompok kami. Latar belakang. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Bank sampah merupakan tempat pengolahan sampah yang menerapkan sistem 3R dan penyetoran sejumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu, lalu ditukar dengan sejumlah uang. Kami memilih populasi bank sampah karena dalam proses pengolahan sampah, bank sampah melibatkan masyarakat setempat sehingga sesuai dengan tujuan yang kami ingin teliti. Dalam penelitian kali ini, kami melibatkan bank sampah yang ada di daerah Kota Padang dan Kota Pariaman. Kami melakukan wawancara dengan menggunakan via online dikarenakan kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Dengan menggunakan metode purpose sampling, kami memilih sampel yang kami kehendaki. Kami memilih sebanyak 4 bank sampah yang kami lakukan penelitian. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengolahan sampah? 2. Sampah apa saja yang dapat diolah? 3. Apa manfaat dari pengolahan sampah? Keempat, siapa saja yang berperan dalam pengolahan sampah? Yang kelima, apa dampak dari pengolahan sampah terhadap lingkungan sekitar? Tujuan penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran masyarakat dalam pengolahan sampah melalui bank sampah dan untuk mengetahui dampak adanya bank sampah terhadap lingkungan sekitar. Teknik sampling. Kami mengambil populasinya bank sampah di Kota Padang sebanyak 12 dan Kota Pariaman 4. Total semua 16. Kami mengambil beberapa sampel, yaitu 4 sampel. Yang pertama, bank sampah Hidayah yang berasal dari Padang. Bank sampah Unit Andalas Sepakat juga dari Padang. Bank sampah Tunas Muda dari Pariaman. Bank sampah Pancadaya dari Padang. Metode yang kami gunakan adalah purpose sampling. Apa itu purpose sampling? Purpose sampling adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, kami memilih metode ini karena penelitian kami adalah tentang pengolahan sampah, di mana sampel yang kami butuhkan haruslah yang berkarakteristik sehingga sesuai dengan tujuan dari penelitian kami. Dan untuk memilih sampel yang berkarakteristik, metode yang menurut kami cocok adalah metode purpose sampling. Untuk memilih sampelnya, kami hanya mengambil 4 sampel saja dari 16 anggota populasi yang ada. Kami menentukannya hanya berdasarkan kebutuhan kami. Dapat mengumpulkan data ini juga disebabkan karena kondisi saat ini yang membuat kami tidak bisa mengumpulkan sampel yang lebih banyak lagi.
Tahapan penelitian. Yang pertama, penentuan metode. Metode yang kami gunakan untuk memilih sampel adalah metode purpose sampling. Penentuan populasi dan sampel. Populasi yang kami pilih adalah populasi bank sampah yang ada di Kota Padang dan Kota Pariaman. Dengan menggunakan metode purpose sampling, kami memilih sebanyak 4 sampel untuk diteliti. Melakukan uji. Kami melakukan uji validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terlebih dahulu, kami membuat hasil wawancara hanya dalam bentuk pilihan seperti kuesioner agar memudahkan kami dalam melakukan pengujian tersebut. Pengumpulan data. Kami mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada pengurus bank sampah. Wawancara yang kami lakukan via online. Inilah uji validitas dan reliabilitas menggunakan output dari SPSS. Uji validitas dan reliabilitas. Di sini nilai R tabelnya adalah 0,99, derajat bebasnya 2, dan alfanya 0,01. Di mana nilai validitas dan nilai reliabilitas kurang dari R tabel, maka tidak valid dan sebaliknya. Dari output SPSS dapat dilihat bahwa nilai validitas semuanya kurang dari R tabel dan nilai reliabilitas juga kurang dari R tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan tidak valid dan tidak reliable atau handal. Simpulannya, berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah kami buat, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, pengelolaan sampah adalah cara untuk memilah sampah yang layak jual dan sampah yang dapat diolah kembali menghasilkan produk yang dapat digunakan kembali. Kedua, produk yang dapat dihasilkan dari pengolahan sampah adalah berupa kerajinan tangan yang dapat dijual dan pupuk organik. Ketiga, melalui bank sampah masyarakat dapat menjual sampah yang ada dan ikut mengolahnya kembali. Dalam hal ini, masyarakat sangat berperan dalam pengelolaan sampah. Keempat, berkat adanya bank sampah ini, masyarakat lebih mengerti dalam memilih sampah dan lebih kreatif dalam pengelolaannya. Kelima, manfaat dari pengolahan sampah ini yaitu dapat mengurangi sampah yang terbuang percuma di TPA dan di lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan mengurangi pencemaran tanah oleh sampah plastik. Hanya itu yang dapat saya presentasikan dari kelompok pengolahan sampah. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.